Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang creative thinking skills. Bagaimana memecahkan problem secara lebih kreatif, creative problem solving. Dalam sesi video sebelum ini, kita bicara mengenai bagaimana menciptakan iklim organisasi atau iklim perusahaan yang lebih kreatif, kultur, creativity culture, ya, creativity culture. Nah, dalam slide berikut ini, saya akan menampilkan 40 cara yang wow, ya, yang simple, praktikal untuk membuat Anda menjadi lebih kreatif, Mas. Ya, jadi di slide ini ya, saya tampilkan yang nomor 1 dulu ya, sampai nomor 22. Ya, bisa Anda lihat ya, 40 cara untuk menjadi lebih kreatif. Ada banyak cara, Mas ya, seperti yang ditampilkan dalam slide di depan Anda ini ya. Misalnya create an inspiration board ya. Kemudian socialize ya, sosialisasi dengan lebih banyak teman. Kemudian nomor 2 get out more ya. Kemudian travel, kemudian watch film atau listen to music, ya, atau collaborate. Ya, jadi seperti yang Anda saksikan di sini banyak, Mas ya, item-item yang simple, praktikal untuk membuat Anda menjadi lebih kreatif, ya. Saya mencoba mengelaborasi beberapa itemnya saja, ya. Jadi yang pertama create an inspiration board. Ini mirip visioning, Mas ya. Nomor 1 itu mirip visioning. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai visioning, itu sebenarnya mirip dengan inspiration board. Bagaimana Anda menuliskan visi Anda dalam sebuah papan gitu ya, inspirasional, cita-cita Anda yang imajinatif tadi. Jadi itu mendorong Anda menjadi lebih kreatif ya. Survei membuktikan seperti itu, Mas, riset-riset ilmiah. Yang kedua, get out more. Ini juga sangat menarik, Mas. Jadi memang sebuah penelitian menunjukkan bahwa kalau Anda sering pergi ke sawah, ke hutan, ke kebun, itu jauh lebih mekar, Mas, sel-sel otak Anda. Ya, jauh lebih kreatif dibanding kalau Anda hanya duduk berjam-jam di dalam ruangan yang beku, dinding ya, dalam kubikel gitu ya. Kalau Anda kerja di kantor kan ada kubikelnya itu, Mas ya, kotak-kotak, sekat-sekat. Itu memang secara neurologis sudah dibuktikan, Mas. Orang yang duduk diam berjam-jam di ruang kerjanya itu memang otaknya itu nyungsep, Mas, di-scan. Pernah di-scan tuh dalam eksperimen. Karyawan yang duduk berjam-jam di sebuah meja di depan laptop, di-scan otaknya. Itu memang lain, Mas, ya, tidak mekar. Sementara orang yang rutin pergi ke kebun, ke gunung, ke sawah, itu lebih mekar. Nah, indahnya makanya kalau bisa kantornya ada tamannya, Mas ya. Ada tamannya, seperti Google atau Apple itu kan tamannya luas, Mas. Karena mereka sudah paham, taman ini punya pengaruh kuat terhadap kreativitas karyawan saya. Cuma sayangnya kantor Anda mungkin penuh dengan dinding-dinding ya, dinding pencakar langit, Mas ya. Tamannya sudah tidak ada ya, digantikan dengan bangunan semua ya. Makanya sesekali Anda ya setiap minggu sekali atau seminggu 2 kali lah, jalan-jalan lah ya ke taman ya, atau nongkrong di taman, ke gunung, ke sawah, ke puncak gitu. Itu fresh, Mas, itu get out more. Jadi jangan selalu berada di dalam ruangan, Mas, get out, outside. Ya, itu nomor 2 itu, Mas. Itu penting itu, Mas. Kemudian nomor 8, read books, ya pasti Anda harus banyak membaca buku. Kemudian nomor 13, visit exhibition, ya. Visit exhibition itu ya Anda rutin-rutin berkunjung ke pameran, ya. Pameran otomotif, pameran lukisan misalnya, atau pameran fotografi, itu menarik, Mas. Ya, itu menarik itu. Kemudian yang mau saya juga sampaikan nomor 19 nih, Mas, meditate. Ini krusial nih, Mas, ini powerful, meditasi. Dalam bahasa orang Islam mungkin tafakur. Ini again and again riset membuktikan orang yang rutin meditasi itu memang otaknya lebih berkembang, Mas, dan lebih kreatif. Luar biasa itu. Ya, meditasi. Meditasi itu seperti apa sih? Simpel, Mas ya. Anda duduk bersila ya, seperti ketika Anda habis sholat itu. Kemudian pejamkan mata Anda. Ya, ambil nafas dalam-dalam. Ya. Nah, kemudian setelah itu Anda perhatikan nafas Anda. Ya, perhatikan nafas Anda pelan. Jadi intinya meditasi itu bagaimana pikiran Anda difokuskan pada satu titik. Mungkin untuk pertama pemula itu ya fokusnya ke nafas, Mas ya. Bagaimana nafas Anda bergerak, bagaimana Anda mengambil nafas. Nah, setelah itu Anda kemudian coba fokuskan kepada rasa syukur, Mas. Jadi ketika meditasi itu setelah Anda fokus pada nafas Anda sudah cukup tenang, kalem, ya, pikirannya tidak kemana-mana. Ya, jangan ketika Anda duduk tafakur, meditasi, pikiran Anda mikir gajian, mikir uangnya kurang, mikir sekolah anak Anda, itu nggak boleh.
Ya, Anda harus tenang, mikirkan satu titik, ya, fokus pada nafas. Setelah tenang, kemudian Anda bisa fokus pada rasa syukur. Ya. Sambil mengucap Alhamdulillah misalnya. Ya, saya itu kadang-kadang melakukan meditasi seperti itu, Mas. Jadi saya duduk, diam, kemudian merenung, setelah itu mengucapkan Alhamdulillah. Berkali-kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu luar biasa, Mas. Powerful itu. Ya. Ketika mengucapkan Alhamdulillah, ya sambil membayangkan betapa luar biasanya rezeki dan karunia dari Yang Maha Esa gitu ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Memberikan kita oksigen, memberikan kita mata, memberikan kita tangan, memberikan kita mulut, memberikan kita kaki, memberikan kita rezeki, keluarga, anak, pekerjaan. Itu bisa membuat kita menangis, Mas ya. Kalau kita konsentrasi, duduk diam, mengucapkan Alhamdulillah dalam hati, berulang-ulang Alhamdulillah, Alhamdulillah, sambil membayangkan betapa banyaknya nikmat yang Maha Esa, itu bisa membuat Anda meneteskan air mata gitu. Nah, riset-riset membuktikan ketika Anda berada pada posisi seperti itu, pada situasi seperti itu ya, Anda rutin seperti itu ya. Saya kalau meditasi itu 5 menit, Mas, kadang-kadang 10 menit. Ya, hanya 5 menit, 10 menit setelah sholat maghrib. Biasanya saya melakukan itu ya, setelah sholat maghrib. Itu memang di berbagai negara sudah dilakukan riset, Mas. Orang-orang yang rajin melakukan meditasi, yang melakukan ritual seperti itu, memang otaknya lebih mekar, lebih open mind, dan lebih peka terhadap kreativitas. Ya, nanti saya akan bicara mengenai meditasi ini dalam modul lainnya, Mas, di modul sukses mindset. Tapi ini memang nomor 19 ini suatu yang powerful ya, meditasi itu suatu yang simple, 5 menit sehari. Cukup 5 menit sehari, tapi rutin, itu bisa membuat otak Anda menjadi lebih berkembang, menjadi lebih mekar, Mas. Dan kreativitas Anda bisa lebih tumbuh, ya, tidak layu. Ya, jangan Anda kerja capek ya di kantor, naik sepeda motor pulang sampai rumah tidur. Begitu terus berulang tiap hari, sampai bertahun-tahun ya otak Anda jumut, Mas. Makanya supaya tidak jumut tadi, sering-seringlah ke mall, jangan ke mall, Mas, mall juga dinding, ke outside, banyak udara segar, ke taman, naik sepeda, ya banyak sekarang bagus itu olahraga sepeda, ke gunung, ya ke puncak, kemudian juga meditasi, Mas tadi. Ya, itu beberapa contoh bagaimana kita kreativitas ya, kita kreatif ya. Meditasi nomor 19, get out more. Nah, nomor 15, traveling, itu juga penting, Mas. Studi-studi membuktikan kalau Anda sering ke tempat-tempat yang asing ya, ke Raja Ampat, ke Bunaken, atau ke pedalaman Sumatera, ya, atau ke New York, ke London, ke Shanghai, traveling itu membuat Anda menjadi lebih open mind juga, Mas. Wawasan Anda lebih luas dan lebih kreatif. Melihat pengalaman-pengalaman baru, melihat tradisi baru, ya. Itu traveling itu memang powerful, Mas, untuk membuat kita kreatif. Ya, jadi traveling, Mas, meditasi, sering baca buku, kemudian sering nonton pameran, kemudian sering pergi ke sawah atau ke kebun. Itu cara-cara simple tapi yang powerful dan proven ini, Mas. Memang sudah dibuktikan melalui riset bahwa cara-cara seperti itu memang membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih tumbuh kreativitas kita. Ya, itu ya beberapa item dari 40 cara untuk membuat kita makin kreatif. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya ya, di item-item berikutnya ini ya, take risk ya, nomor 23 bisa Anda lihat di slide Anda. Visit museum tadi hampir sama. Nomor 30, Mas ya, have sex, kalau Anda sudah punya istri atau suami ya, itu ternyata punya peran positif terhadap kreativitas, Mas. Saya nggak tahu apa pengaruhnya, kenapa ya. Mungkin karena ada sensasi kenikmatan ya. Jadi otak Anda lebih mengembang. Nomor 34, practice. Ya, ini berkali-kali saya mengatakan ya, olahraga, practice, exercise ya. Itu sangat powerful, Mas. Kalau Anda jarang menggerakkan tubuh Anda, hanya duduk kayak gini di depan laptop berjam-jam, setelah itu pulang naik sepeda motor juga duduk, naik bis, ya, naik mobil, ya itu Anda jarang bergerak, itu bisa membuat otak Anda mati, ya, Mas. Jumut, beku, stagnan. Ya. Jadi kalau bisa Anda rutin bergerak, Mas, bergerak. Ya. Kalau bisa naik tangganya itu jangan pakai lift ya, naik 3 lantai harus pakai jalan kaki, Mas, jangan pakai lift terus, ya 3 lantai. Ya. Kalau makan siang di kantor, kalau perlu pergi jarak yang 200 meter jalan kaki, jangan cuma nyuruh office boy, Mas. Ya.
Itu cara-cara simpel untuk bergerak. Kalau Anda tidak punya waktu untuk olahraga, naik tangga 3 lantai bolak-balik 5 kalian lumayan, Mas. Ya. Ke kantin yang jaraknya 200 meter itu kan lumayan bolak-balik. Karena kalau Anda terlalu banyak duduk, penelitian terbaru mengatakan kalau Anda terlalu banyak duduk, Anda itu akan cepat meninggal dunia, Mas. Itu saya terkejut waktu baca penelitiannya, ya. Jadi kalau Anda terlalu banyak duduk itu Anda bisa mengurangi usia Anda. Gampang kena penyakit. Ya, jadi olahraga itu bukan hanya membuat tubuh kita lebih sehat ternyata. Ternyata otak kita lebih mekar, dan kalau otak kita lebih mekar, kita menjadi lebih kreatif. Ya, lebih kreatif. Ya, itu praktis, Mas, ya. Kemudian turn off distraction, ya. Kadang-kadang kita perlu meng-off-kan BBM kita, BlackBerry kita, atau handphone kita, atau internet kita supaya kita lebih fokus mikirnya. Dan nomor 40, be curious, ya. Be curious itu ya tadi, rasa penasarannya tinggi. Dan cara untuk membuat rasa penasarannya tinggi itu ya tadi, traveling, kemudian banyak membaca. Ya, itu membuat Anda, rasa penasaran Anda menjadi lebih tinggi. Dan yang berikutnya ini saya juga mau singgung nomor 26, Mas. Love what you do. Love what you do. Ya, kenapa Steve Jobs bisa menciptakan produk-produk yang legendaris, ya, yang inovatif? Karena dia pernah pidato, karena dia mencintai desain. Ya, dia mencintai dengan sepenuh hati pekerjaan dia sebagai seorang desainer. Ya, teknologi dan desain itu passion dia. Gabungan antara teknologi sama desain. Ya, love what you do. Ya, atau Thomas Alva Edison menciptakan lampu bohlam setelah percobaan sampai 2000 kali, Mas, ya. Berulang-ulang gagal. Kalau dia tidak punya passion terhadap teknologi lampu, ya dia sudah menyerah pada percobaan ke-10 mungkin. Tapi dia mencoba sampai 1999 kali. Sama, Mas, saya punya passion terhadap blogging, ya. Saya itu mencintai dunia blogging. Dunia online itu saya mencintai. Saya suka browsing, tapi saya juga punya blogging. Nah, karena saya mencintai dunia blogging, ya blogging saya selalu ada elemen-elemen inovasinya, Mas, ya. Artikel-artikelnya maknyus, renyah, gambarnya indah, gambar ilustrasinya, Mas, ya. Kalau Anda lihat blog saya, ya, blog strategimanagement.net. Anda googling saja nama saya, nanti muncul blog saya nomor 1 di halaman 1 Google. Kemudian ada podcastnya juga, kemudian ada videonya juga. Itu inovasi-inovasi yang saya gulirkan karena saya mencintai dunia blogging. I love what I do. Sama, Mas, kalau Anda mencintai pekerjaan Anda, mencintai aktivitas Anda, biasanya Anda akan menjadi lebih kreatif. Lebih sumringah semangatnya. Oke? Jadi itulah, Mas, yang 40 cara untuk menjadi kreatif, ya. Dan itulah pamungkas dari sesi materi kita mengenai creative thinking skills, ya. Jadi untuk menyimpulkannya, ya, wrap up, ya, kita sudah belajar banyak mengenai berbagai modul mengenai kreativitas, ya, mulai dari konseptual blog, kemudian bagaimana membongkar blog-blog itu, kemudian kita juga sudah bicara bagaimana hubungan antara 3 elemen kunci, ya, kreativitas, expertise, keahlian, dan kemudian motivasi. Kemudian kita bicara mengenai metode-metode untuk berpikir secara lebih kreatif. Ya, visioning, mind mapping, attribute listing, dan juga brainstorming. Dan kemudian terakhir baru saja kita bicara mengenai 40 cara yang simple, praktikal, meditasi, jalan-jalan ke sawah, olahraga, bukan olahraga catur, Mas, ya. Kemudian juga love what you do itu punya peran krusial untuk membuat Anda menjadi manusia-manusia yang lebih kreatif. Demikianlah paparan saya mengenai video online mengenai creative thinking skill. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membuat Anda menjadi pribadi-pribadi yang lebih inovatif, yang mampu menciptakan something yang meaningful, yang luar biasa, wow, untuk perusahaan atau komunitas di sekitar Anda. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.